Jangan sampai tertipu debt collector gadungan. Sudah banyak korban oleh para debt collector gadungan, di mana begal menyamar sebagai debt collector atau penipu menyamar sebagai debt collector untuk melancarkan kejahatan mereka. Begini cara membedakan debt collector yang sah dengan debt collector gadungan. Ini ciri-cirinya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, sukses, sehat, dan bahagia selalu bersama orang-orang terkasih. Saya yakin tidak seorang pun yang ingin berurusan dengan hutang, apalagi penagih hutang. Namun, terkadang kondisi kehidupan memaksa kita untuk menghadapi situasi keuangan yang sulit, sehingga mau tidak mau, kita harus ambil keputusan untuk berhutang. Namun kendalanya, pada saat mengangsur hutang, mengangsur cicilan, kadang cash flow atau kondisi keuangan kita benar-benar sedang kacau. Dan terpaksa kita harus menunggak, sehingga hal ini membuat kita harus berhadapan dengan penagih hutang. Namun, saat menghadapi penagih hutang, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita berurusan dengan debt collector yang sah dan bukan dengan penipu atau begal yang menyamar jadi debt collector atau debt collector abal-abal. Baik debt collector leasing maupun pinjaman online maupun bentuk finance lainnya. Sebab penipu atau begal yang nyamar jadi debt collector ini sudah sangat banyak memakan korban. Jika kita scroll di YouTube atau Google, ada begitu banyak yang jadi korban. Ratusan, bahkan ribuan mungkin. Itu baru yang terekspos saja dan yang melapor. Belum lagi dengan korban-korban yang tidak melapor atau terekspos. Jadi, adalah penting bagi kita untuk berhati-hati dan paham bagaimana membedakan debt collector resmi dengan penipu atau begal yang nyamar jadi debt collector. Hebat juga debt collector ini ya. Biasanya penjahat menyamar jadi polisi atau jadi penegak hukum atau aparat hukum. Tapi untuk kali ini mereka menyamar jadi debt collector. Berikut adalah ciri-ciri debt collector kendaraan gadungan atau abal-abal agar Anda tidak tertipu. Melansir dari berbagai sumber, Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Tulus Abadi, mengatakan bahwa aturan soal debt collector saat ini lebih ketat. Debt collector tetap boleh, asal mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan, tidak sembarangan. Misalnya, untuk cara dan jam telepon nasabah saja, itu ada ketentuannya. Tidak boleh sembarangan menelpon, pagi, siang, sore, malam ditelepon terus, ya, sehingga mengganggu ketenangan nasabah. Tidak boleh, karena itu mengganggu. Bila debt collector ingin menarik kendaraan, maka ada syarat yang harus dipenuhi, yakni wajib membawa surat putusan dari pengadilan. Ketika mendatangi konsumen, juru tagihnya membawa atau tidak surat fidusia dari pengadilan. Karena konsumen dianggap tidak bakal bayar, maka bolehlah diambil motor atau mobilnya. Tetapi harus seizin pengadilan. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh suka-suka, ya, tidak boleh asal main tarik aja. Ingat ya, harus ada surat putusan dari pengadilan. Juru bicara Otoritas Jasa Keuangan OJK, Sekar Putih Jarot, juga pernah menyampaikan bahwa proses penarikan kendaraan oleh leasing bisa saja dilakukan, namun tetap ada syarat-syaratnya. Tidak bisa langsung menarik apalagi dalam kondisi ekonomi yang sedang susah seperti saat ini. Adapun ketentuan hukum yang berlaku dalam upaya leasing melakukan penarikan atau penyitaan kendaraan tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU _17 angka Romawi _2019 tertanggal 6 Januari 2020. Dalam aturan itu disebutkan bahwa perusahaan kreditur hanya bisa melakukan penarikan atau mengeksekusi objek jaminan fidusia
seperti kendaraan atau rumah secara sepihak seusai meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Penerima hak fidusia, kreditur atau leasing tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. Demikian bunyi putusan MK tersebut. Jadi, pastikan debt collector tersebut membawa surat tugas dan juga surat fidusia. Apabila data-datanya tidak lengkap, maka Anda tidak usah melayani mereka. Adapun data-data yang harus ditunjukkan oleh para debt collector yang sah adalah yang pertama, kartu identitas. Wajib ada kartu identitas mereka, ya, supaya kalau terjadi apa-apa, mereka melakukan pelanggaran kekerasan, mereka bisa segera diproses dengan memakai kartu identitas mereka untuk dilaporkan. Yang kedua, sertifikat profesi dari lembaga resmi. Dengan adanya sertifikat profesi dari lembaga resmi, itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sudah paham hukum, aturan, dan peraturan, serta batas-batas dalam penagihan, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi hal-hal yang melanggar hukum, yang merugikan nasabah dan juga debt kolektornya sendiri. Yang ketiga, surat tugas dari perusahaan pembiayaan. Surat tugas ini merupakan suatu pernyataan bahwa mereka memang benar ditugaskan dari perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan, ya, untuk melakukan penagihan kepada nasabah tersebut. Dan kita juga harus memeriksa surat tugas tersebut apakah sesuai dengan data-data, histori pembayaran kita, dan juga kendaraan kita. Jadi tidak hanya dipertunjukkan saja, tapi kita lihat juga apakah sudah sesuai datanya atau tidak dengan kendaraan kita. Kemudian yang keempat, sertifikat jaminan fidusia. Dan yang paling penting adalah yang kelima, yaitu surat putusan pengadilan. Jika yang kelima ini tidak ada, maka jangan pernah menyerahkan kendaraan Anda kepada para debt collector tersebut. Karena sekalipun mereka resmi, artinya data-data nomor 1 sampai 4 tadi lengkap, tapi yang kelima tidak ada, berarti mereka tidak boleh menyita kendaraan Anda. Dan kalau mereka memaksa, apalagi sampai melakukan kekerasan, maka Anda segera bertindak, segera laporkan ke pihak yang berwajib. Baik, demikian topik pembahasan kita di video kali ini. Bagi yang mau pinjam dana Gadai BPKB atau mau konsultasi pinjaman dana Gadai BPKB, silahkan hubungi saya di nomor yang tertera di layar ini. Saya siap melayani Bapak Ibu lewat cabang Adira terdekat ke Anda, dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Indonesia, selagi masih ada kantor cabang Adira dengan radius maksimal 80 km untuk proses mobil, maksimal 20 km untuk proses motor. Kami bisa bantu dan siap melayani Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan pinjaman terbaik dari Adira Finance. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan salam sahabat.